Hakikat dan kedudukan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa dalam bahasa Inggris disebut dengan language, yang memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Hakikat bahasa dilihat dari aspek bunyi atau syarat, simbol huruf atau gambar, dan makna. Dapat didefinisikan sebagai suatu bunyi ujaran atau isyarat yang dapat disimbolkan melalui huruf atau gambar yang berbeda-beda, dan setiap bunyi, isyarat, atau simbol tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Mulyati 2015. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak lainnya. Kedudukannya sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kedudukan seperti itu, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri mempunyai banyak fungsi, di antaranya lambang identitas nasional. Fungsi bahasa sebagai lambing identitas nasional adalah bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa. Dengan adanya nilai tersebut mencerminkan bangsa Indonesia yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaganya, jangan sampai ciri khas kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya, dan perlu dibina rasa kebangsaan terhadap pemakaian bahasa Indonesia dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan nasional. Alat perhubungan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda, maka akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu, digunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan perhubungan nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berkomunikasi untuk segala aspek kehidupan bagi pemerintah. Semua kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Lalu, selanjutnya ada alat pemersatu bangsa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan sebagai alat perekat nasionalis warga Indonesia untuk selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan lihat luasnya Indonesia, maka tidak heran Indonesia memiliki keberagaman suku dan budaya. Dan tentunya memiliki keberagaman bahasa. Dengan keberagaman tersebut, maka diperlukan bahasa pemersatu bangsa yang bisa membuat seluruh warga negara yang di wilayah Indonesia bisa mengerti dan memahami satu sama lain. Sekarang, tugas kita adalah mengembalikan bahasa Indonesia ke dalam fungsi yang sesungguhnya. Perlu direnungkan kembali betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia dalam proses integrasi bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi khusus, yaitu ada apa saja sih? Nah, yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Lalu yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dan yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Sikap berbahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya. Maka dari itu, sebagai pemakai bahasa Indonesia selayaknya memiliki rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baik, dan santun. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan 1. Setia bahasa, menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. 2. Bangga bahasa, menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga dan tidak merasa malu atau minder. 3. Sadar bahasa, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa, norma, dan tata bahasa yang sudah ada. 4. Berbahasa Indonesia sesuai konteks, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks dan nilai sosial di masyarakat. 5. Berbahasa Indonesia dengan santun, menggunakan bahasa Indonesia dengan santun untuk menjaga harkat, martabat, dan jati diri, serta menghormati orang lain. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditimbulkan dengan 1. Mempelajari bahasa Indonesia dengan baik. 2. Menggunakan bahasa Indonesia secara benar dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing lainnya. 4. Berhati-hati menggunakan bahasa Indonesia. 5. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasa Indonesia secara serampangan. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Boom.